Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 941. Di Gunung Tianqi, Tang Yi bergegas mengejar sisa-sisa orang dari Tianmen yang melarikan diri. Kamu ini terlalu menindas orang. Melihat Tang Yi bergegas dan membunuh selusin murid Tianmen sekaligus, Kaisar Wen marah, tetapi dia tidak berdaya. Melihat metode Tang Yi sebelumnya dan serangan menyelinap yang gagal, dia tahu bahwa dia bukan lawan Tang Yi sama sekali. Jadi dalam menghadapi provokasi Tang Yi, Kaisar Wen sangat marah, tetapi tidak ada cara untuk melawan Tang Yi. 4 warlord bintang 9 lainnya, mereka juga memandang Tang Yi, dengan marah, tetapi mereka juga tidak berani bertindak. Mereka semua telah mundur, membuktikan bahwa mereka tidak lagi ingin bertarung, akan tetapi, Tang Yi benar-benar masih mengejarnya, ini yang membuat mereka kesal dan tidak berdaya. Apakah itu? Katakan aku menindas terlalu banyak. Haha, maka aku akan menunjukkan kepadamu. Tang Yi menunjukkan senyum cemerlang dan dia bergegas ke kerumunan murid-murid Tianmen, dengan pedang raksasa, dia segera meretas para murid-murid Tianmen ini. Dan tiba-tiba, lebih dari selusin murid Tianmen jatuh di tempat. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Panglima Perang, mendapatkan 7.125.865 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Zonzong, mendapatkan 97.585.245 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Zonzong, mendapatkan poin pengalaman 98.585.251 dan 100 poin Dewa Perang. Dengan pembunuhan Tang Yi, tiba-tiba ada kepanikan di antara kerumunan murid Tianmen, semua orang melihat Tang Yi seolah-olah mereka melihat dewa wabah yang harus dihindari. Namun, Tang Yi seperti belatung pada tulang. Mereka tidak bisa menghindarinya. Selama mereka ditangkap oleh Tang Yi, tidak ada akhir selain kematian. Dengan cara ini, Tang Yi mengejar dan membunuh. Setelah dia berhasil menyusul para murid Tianmen, dia segera menebas dan membunuh. Dalam sekejap mata, ratusan murid Tianmen jatuh di tangan Tang Yi. Kamu. Jangan paksa kami, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami 100%? Jangan terlalu sok suci, jika kamu terburu-buru, kami akan membunuhmu bahkan jika itu membuat kami kehilangan nyawa. Melihat Tang Yi mengejarnya, semakin sedikit murid Tianmen di belakangnya, Kaisar Wen cemas dan berkata kepada Tang Yi dengan tergesa-gesa dan setengah ancaman. Oh, apakah kamu terlalu menghargai dirimu sendiri? Maka datanglah, aku menunggu. Tang Yi membalas dengan jijik, gerakan di tangannya terus berlanjut, dan dia terus menuai kehidupan para murid Tianmen yang tersisa. Bajingan kecil, kamu terlalu sombong, maka baiklah, karena kamu tidak akan membiarkan kami pergi, maka aku akan datang untuk menemuimu. Pada saat ini, seorang warlord bintang 9 dari Tianmen tidak sanggup menahannya, dan dia berteriak ke arah Tang Yi. Sambil memegang tombak panjang, orang itu bergegas menuju Tang Yi. Oh, tidak sabar untuk mati. Melihat salah satu warlord bintang 9 dari Tianmen akhirnya tidak bisa menahan diri dan melawan, Tang Yi hanya mencibir dengan jijik dan menyapanya dengan pedang raksasa di tangan. Cerita bersambung di bawah ini. Teknik tingkat menengah. Tusukan naga. Ledakan. Sebuah tusukan tombak dan pedang bertabrakan bersama, dan percikan api meledak, dua kekuatan kekerasan saling mendorong. Namun dalam sekejap mata orang dari Tianmen itu, diterbangkan keluar oleh Tang Yi. Dan saat ini, efek kejut dari pedang raksasa diaktifkan kembali, dan gelombang kejut tiba-tiba menyebar, puluhan murid Tianmen terbunuh oleh gelombang kejut ini, dan tubuh mereka segera hancur karena tidak tahan terhadap dampak skill gelombang kejut. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen kelas Panglima Perang, mendapatkan poin pengalaman 7.885.432, dan nilai God of War adalah 0 poin.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Zonzong, mendapatkan 96.589.632 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Di saat prom sistem terdengar di benaknya, Tang Yi tanpa peduli dengan hal lain, dia terus bergegas mengejar Master Puncak Warlord yang terlempar sebelumnya. Setelah hampir mendekati Master itu, Tang Yi segera menebas dengan pedang raksasa. Draw Sword, CL Devil Slash. Wows. Detail Skill. Nama, Draw Sword, CL Devil Slash. Skill pedang kelas menengah Holy Rang, menggambar pedang secara horizontal, menyalakan cahaya ki pedang melengkung, dan menyebabkan kerusakan 10.000% untuk semua musuh dalam jarak 1000 meter di depan. Tip. Skill ini dapat mengisi daya, waktu pengisian paling lama adalah 10 detik, setiap detik diisi, kerusakan akan meningkat 1000% pada basis aslinya, dan maksimum dapat mencapai 20.000% kerusakan. Seni bela diri Tang Yi dapat memilih untuk mengisi daya atau digunakan langsung. Jika diisi, itu dapat diisi selama 10 detik, tetapi jika tidak diisi, itu dapat dilepaskan secara instan. Jadi, ketika Tang Yi menebas ke depan, cahaya ki pedang bulan sabit langsung melesat. Cahaya ki pedang ini hanya lebih dari 1 meter ketika pertama kali muncul, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti riak berbentuk bulan sabit, terus-menerus difusi, dan kecepatannya sangat cepat. Warlord bintang 9 yang masih terlempar karena dampak gelombang kejut sebelumnya, kini tiba-tiba dia diretas oleh ki pedang bulan sabit raksasa. Tubuhnya langsung dibagi menjadi 2, lalu jatuh ke tanah. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen, Warlord mendapatkan 9.998.755.251 poin pengalaman, dan God of War bernilai 10.000 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 100 pil tingkat tinggi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan seni bela diri kelas atas, tekad yang kuat. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan kelas atas dan baju besi Tianyuan. Skill, Draw Sword, CL Devil Slash dapat menyebabkan kerusakan pada semua musuh dalam jarak 1000 meter dalam garis lurus, dan serangan Tang Yi kali ini, selain meretas Warlord bintang 9, cahaya ki pedang itu juga meretas murid-murid Tianmen yang kebetulan dalam garis lurus. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Panglima Perang, mendapatkan 7.125.865 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Zonzong, mendapatkan 97.585.245 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen, Warlord, mendapatkan poin pengalaman 985.852.511 dan Dewa Perang bernilai 1000 poin. Melihat pembantaian Tang Yi terus berlanjut, Kaisar Wen tahu bahwa Tang Yi tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah menggertakkan gigi dan menguatkan hatinya, akhirnya dia berkata kepada ketiga Warlord bintang 9 yang tersisa. Orang ini tampaknya tidak akan membiarkan kita pergi, jadi, jika kita terus melarikan diri, maka kita hanya akan dihancurkan olehnya, jadi, kita tidak bisa lari lagi. Emperor Wen, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu dari ketiga kaisar perang bintang 9 itu. Sekarang, kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang dan melakukan yang terbaik untuk melawannya, dan kemudian akan ada sinar kehidupan, jika tidak, kita semua akan terbunuh olehnya. Kaisar Wen berpikir sejenak dan berkata, "Oke, cepat atau lambat itu adalah kematian, lebih baik melawannya. Aku juga dikejar olehnya, dan aku tidak ingin lari lagi. Akan lebih baik untuk melawannya, baik hidup atau mati. Aku juga, kita juga beberapa kekuatan besar veteran terkenal selama beberapa waktu, dan benar-benar diburu oleh seorang anak kecil, yang terlalu mencekik, aku mendukung pertempuran yang menentukan." Tiga kaisar perang bintang 9 berkata satu demi satu. Orang lain dari Tianmen juga mengangguk setuju dengan usulan Kaisar Wen.
Oke, kalau begitu kita akan bertarung dengannya. Ini bukan masalah besar. Kaisar Wen berkata lagi, dan dia segera mengeluarkan senjatanya, pedang biru. Menarik. Tang Yi menatap penampilan orang-orang Tianmen yang ingin melawan, dan dia tersenyum mencibir. Pedang biru Kaisar Wen melambai dan dia berteriak, bunuh. Saat suara Kaisar Wen terdengar, orang-orang Tianmen segera berbalik, dan bergegas menuju Tang Yi. Membunuh. 3 Warlord Bintang 9 dan 300 murid Tianmen yang tersisa bergegas menuju Tang Yi, dan tampaknya mereka benar-benar ingin membunuh Tang Yi walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Ayo, lihat apakah jaringnya putus pada akhirnya, atau kalian semua terbunuh olehku. Tang Yi mengepalkan pedang raksasa di tangannya, dan semangat juangnya mulai mendidih. Pada saat ini, perasaannya sangat bahagia, dia menatap mata orang-orang Tianmen, seperti melihat harta yang berjalan, matanya bersinar dengan cahaya keserakahan. Bajingan kecil, jangan terlalu senang. 4 Warlord Bintang 9 kami dan ratusan murid, telah bergegas bersama, belum tentu kamu bisa melawan. Seorang Kaisar Perang Bintang 9 dari Tianmen berbicara kepada Tang Yi. Oh, benarkah? 4 Kaisar Perang Bintang 9. Haha, apakah Anda melihat 4 Kaisar Perang Bintang 9? Tang Yi mencibir. Bagaimana tidak? Warlord itu langsung menjawab. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia segera menemukan apa yang tampak salah. Mereka adalah yang terkuat dari kelompoknya, jadi mereka adalah yang pertama memimpin murid-murid lainnya untuk menyerang. Namun, Kaisar Perang Bintang 9 itu melirik ke samping, dan tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada 2 sosok di sampingnya. Itu tidak benar. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa hanya ada 2 orang di sekitar, orang itu bingung. Mereka bertiga ditambah Kaisar Wen, totalnya ada 4 Kaisar Perang Bintang 9. Namun, hanya ada 2 angka saat ini benar-benar aneh. Orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri dengan ragu, lalu tiba-tiba dia melihat pemandangan yang luar biasa. Dan dia akhirnya tahu mengapa Tang Yi mencibir, dan mengapa hanya ada 2 sosok di sekitarnya, karena ada sosok yang tidak mengikuti, tetapi terbang ke arah yang berlawanan. Tampaknya, 1 orang telah melarikan diri. Dan angka ini, Kaisar Wen. Kaisar Wen mengusulkan untuk bertarung sampai mati bersama Tang Yi, tetapi dia malah melarikan diri terlebih dahulu. Melihat punggung Kaisar Wen tanpa ragu-ragu, 3 Kaisar Perang Bintang 9 lainnya dari Tianmen tiba-tiba bereaksi, mereka baru menyadari apa yang dikatakan Kaisar Wen tentang bertarung sampai mati, ternyata Kaisar Wen ingin mereka semua memblokir Tang Yi, dan kemudian melarikan diri sendirian. Perhitungan yang luar biasa. Bodoh. Tang Yi menghina orang-orang Tianmen. Ini bukan kebodohan, lagi pula, kita semua tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kita mungkin juga bertarung denganmu untuk menciptakan kesempatan bagi Kaisar Wen untuk melarikan diri. Seorang Kaisar Perang berbintang 9 yang memahami Kaisar Wen segera menjawab, dia tidak membenci Kaisar Wen, lagi pula, itu sangat putus asa, dan benar-benar tidak ada cara bagi Kaisar Wen untuk melakukannya. Oh, jadi kamu tidak bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Apakah kamu pikir dia bisa melarikan diri? Itu terlalu naif. Tang Yi mencibir. Dengan itu, tangannya mulai bergerak. Pukulan pedang penyegel iblis. Wows. Pedang raksasa diayunkan, dan cahaya ki pedang menyapu keluar. Seberapa kuat cahaya pedang ini, 3 Kaisar Perang Bintang 9 dan para murid Tianmen yang tersisa, mereka semua memahami kekuatan ki pedang ini. Jadi, melihat cahaya ki pedang menyapu ke arah mereka, tidak peduli 3 Kaisar Perang Bintang 9 atau para murid Tianmen, wajah mereka semua berubah panik dan ketakutan. Namun, orang-orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi, karena cahaya ki pedang yang terlalu cepat, hanya dalam sekejap, mereka semua diretas oleh cahaya pedang ki. Wows. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Panglima Perang, mendapatkan 7.125.865 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen tingkat Zhongzong, mendapatkan 97.584.258 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen, Warlord mendapatkan poin pengalaman 985.852.511 dan Dewa Perang bernilai 1000 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit elit Tianmen, tingkat Warlord, mendapatkan 9.995.859.586 poin pengalaman dan 1000 Dewa Perang. Cahaya pedang Qi menyapu, menciptakan badai berdarah. Kali ini, semua orang Tianmen telah jatuh, dan hanya menyisakan Kaisar Wen yang melarikan diri sejak awal. Sekarang, waktunya mengejar ikan besar, Kaisar Wen benar-benar tidak bisa dilepaskan. Tang Yi menyipitkan matanya, lalu bergerak, dan dengan cepat mengejar ke arah Kaisar Wen terbang. Cerita bersambung di bawah ini. Wus! Angin bertiup ribuan mil, dan sosok Tang Yi secepat kilat. Segera, punggung Kaisar Wen terlihat oleh Tang Yi. Meskipun Tang Yi tertunda beberapa saat oleh orang-orang Tianmen sebelumnya, tetapi Tang Yi masih bisa dengan cepat menyusul Kaisar Wen. Hei, yang di depan, aku sarankan kamu jangan lari, kamu tidak bisa lari. Setelah melihat Kaisar Wen, Tang Yi berteriak keras. Apa? Mendengar suara Tang Yi, dan merasakan ledakan udara pecah di belakangnya, Kaisar Wen sangat terkejut. Dia menoleh dan melihat senyum cerah Tang Yi. Senyum ini membuat tubuh Kaisar Wen sedikit gemetar karena takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Tang Yi begitu cepat, bahkan setelah dia melarikan diri untuk sementara waktu, dia masih bisa dikejar. Sementara Kaisar Wen ketakutan dan terkejut, dia juga marah. Dia diam-diam mengatakan bahwa dia telah berlari begitu jauh. Utusan khusus Sifu di belakangnya benar-benar menolak untuk membiarkannya pergi, dan benar-benar mengejar, yang terlalu agresif. Utusan Tang Yi, apakah kamu benar-benar ingin berjuang untuk hidup dan mati? Kaisar Wen bertanya, sambil terbang dengan kekuatan penuh. Berjuang untuk hidup dan matimu. Apakah kamu layak? Kamu dipukuli olehku ketika kamu menyerangku sebelumnya. Aku takut kamu telah menderita banyak cedera. Dan orang seperti itu, ingin bertarung hidup dan mati denganku, apakah itu layak? Tang Yi mencibir jijik. Oh, kamu terlalu muda untuk melihatku. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menanggung ini? Aku katakan kepadamu, aku masih memiliki sarana untuk keluar, jangan membuatku putus asa, jika kamu membuatku putus asa, aku akan mati sambil menarik Anda ke neraka. Saya menyarankan Anda untuk berbalik sekarang dan berhenti mengejar, jika tidak, Anda akan berada di risiko Anda sendiri. Kaisar Wen mengancam dengan tajam. Pada saat ini, jarak antara kedua pihak semakin dekat. Melihat bahwa Tang Yi akan mengejar Kaisar Wen juga terburu-buru, jadi dia menunjukkan kartu terakhirnya. Namun, Tang Yi tidak mempercayainya. Oke, kamu masih memiliki sarana untuk digunakan, maka kamu dapat menggunakannya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu dapat menarikku ke neraka. Tang Yi mencibir. Setelah selesai berbicara, Tang Yi berhenti berbicara dan mengejar dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ia menyusul Kaisar Wen. Setelah mendekati Kaisar Wen, Tang Yi segera melancarkan serangan ke arah punggung Kaisar Wen. Teknik pedang tingkat menengah. Wows! Pedang raksasa menebas ke belakang Kaisar Wen, ledakan kekuatan yang kuat dan kecepatan kekerasan meledak menjadi semburan udara. Tentu saja, ilmu pedang menengah Tang Yi hanyalah serangan biasa, namun serangan ini juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat Tang Yi menebas punggungnya, tubuh Kaisar Wen dengan cepat bergeser ke kanan, dan berhasil menghindar. Lalu Kaisar Wen berkedip dan segera terbang kembali dengan cepat, dia menarik diri dari Tang Yi dan menjaga jarak yang aman. Kemudian, berhenti di udara dan memandang Tang Yi. Kali ini, dia tahu bahwa, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Tang Yi terlalu cepat. Pada kecepatan ini, Kaisar Wen tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari pengejaran Tang Yi, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah bertarung dengan Tang Yi. Baiklah. Kamu memaksaku. Kaisar Wen memandang Tang Yi sambil berteriak dengan sedih. Bagaimana aku memaksamu? Tang Yi mencibir. Dia berkata, sambil menebaskan pedang di tangannya ke arah Kaisar Wen, tetapi, ini masih bisa dihindari oleh Kaisar Wen. Persetan denganmu, mari mati bersama. Setelah menghindari serangan Tang Yi, Kaisar Wen berkata dengan dingin.
Melihat bahwa Tang Yi sangat agresif, dia menolak untuk membiarkan dirinya pergi, dan Kaisar Wen tidak lagi ragu-ragu, menguatkan hatinya, lalu dia segera mengambil pil Sengshen. Pil Sengshen ini adalah pil ledakan, dan setelah dimakan, ia dapat dipromosikan ke level Dewa Perang dalam waktu singkat. Namun, pil Sengshen ini memiliki efek samping yang sangat besar, yaitu, ketika efek dari Sengshen berakhir, kekuatan orang yang menggunakan Sengshen akan berkurang setengahnya, dan itu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Dan pondasi kultivasinya juga akan sangat terpengaruh. Secara umum, pembatasan penggunaan pil Sengshen sangat tinggi, dan efek sampingnya sangat besar. Jika tidak perlu, Kaisar Wen umumnya tidak akan menggunakan pil ini. Karena, ini adalah pil yang membunuh 1000 musuh dan merusak diri sendiri sebanyak 800. Setelah itu, meskipun ia mampu membunuh musuh yang kuat, ia dianggap setengah lumpuh. Tentu saja, meskipun pil Sengshen memiliki efek samping yang sangat besar, efeknya juga sangat kuat. Setelah makan pil Sengshen, Kaisar Wen memandang Tang Yi, dan kemudian menunjukkan tampang yang tegas dan ganas. Ledakan. Arus udara mulai bergejolak di sekitar Kaisar Wen, lalu, energi langit dan bumi segera memasuki tubuhnya dalam jumlah besar. Dalam sekejap mata, Kaisar Wen diselimuti oleh cahaya emas, dan momentumnya terus-menerus naik. Weng! Bersamaan dengan dengungan kuat, auranya telah secara resmi memasuki tingkat Dewa Perang. Meskipun hanya dinaikkan satu level, tapi momentumnya ratusan kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kamu memaksaku, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Setelah efek Sengshen mulai bekerja, Kaisar Wen berkata dengan dingin pada Tang Yi, dan kemudian, sambil memegang pedang biru di tangannya, dia bergegas menuju Tang Yi. Kali ini, dia tidak akan melarikan diri, dia akan bertarung hidup dan mati dengan Tang Yi. Di sisi lain, Tang Yi memandang Kaisar Wen dengan tenang. Bahkan saat Kaisar Wen bergegas ke arahnya, dia tetap menunggu dengan tenang di kehampaan. Dengan pecahnya kekuatan Kaisar Wen, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Sebelumnya Tang Yi bergegas ke Kaisar Wen, dan pada saat ini, Kaisar Wen bergegas ke Tang Yi. Posisi kedua belah pihak berubah, dari aktif menjadi pasif, dan yang lain dari pasif ke serangan aktif. Pergi ke neraka. Bai Hong membunuh. Setelah mendekati Tang Yi untuk jarak tertentu, Kaisar Wen mengepalkan pedang biru di tangannya dan menusuk ke arah Tang Yi. Di saat pedang biru itu menusuk, kehampaan di depannya terdistorsi, diikuti dengan cahaya pelangi putih, pedang itu menusuk seperti meteor kecil yang melesat menuju Tang Yi. Dan ketika serangan Kaisar Wen hendak mengenainya, Tang Yi mulai membalas. Teknik pedang penyegel iblis. Dengan pedang raksasa di tangannya, Tang Yi bergerak maju untuk menggambar setengah lingkaran. Cerita bersambung di bawah ini. Mendadak. Dengan letusan, cahaya pedang terbang menuju Kaisar Wen. Boom! Ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar, dan kemudian sosok Kaisar Wen diledakkan keluar oleh dampak energi tabrakan. Karena dampak ini, tubuh Kaisar Wen terlempar hingga 100 meter, dan dia masih menyemburkan darah dan menderita beberapa luka. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Setelah sedikit menstabilkan tubuhnya, Kaisar Wen menatap Tang Yi dengan mata lebar karena kaget. Dia tidak menyangka, bahkan setelah memakan pil ledakan dan telah mencapai level Dewa Perang, dia masih terluka. Ini sungguh luar biasa. Mengapa seorang remaja memiliki kekuatan yang begitu kuat? Selain itu, tepat pada saat tabrakan, jika Kaisar Wen tidak cepat merespon, dan menjalankan formasi defensif tepat pada waktunya, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Saat ini, itu hanya cedera kecil, yang merupakan keberuntungan. Mungkin itu hanya karena dia menggunakan semacam harta, jadi dia mengeluarkan serangan yang kuat. Ya, itu pasti seperti ini. Namun, harta seperti itu harus memiliki jumlah serangan yang terbatas. Itu tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Kali ini, aku pasti bisa membunuhnya. Kaisar Wen berpikir untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan itu, dia sekali lagi bergegas menyerang Tang Yi lagi. Kali ini, Kaisar Wen akan bertempur dengan kekuatan penuh. Dan tidak ada lagi reservasi. Setelah gagal berkali-kali, dikejar dan dipermalukan oleh Tang Yi begitu lama, hatinya tidak lagi bisa menahan, dia ingin melawan, dia ingin meledak, dia ingin melepaskan semua penghinaan dan semua kemarahan di dalam hatinya.
Kali ini, seni bela diri yang ingin dia gunakan adalah seni bela diri unik dan terkuat dari Tianmen. Seni bela diri ini disebut pemakan jiwa. Jika dibandingkan dengan seni bela diri Kaisar Wen sebelumnya, seni bela diri ini setidaknya puluhan kali lebih kuat. Setelah mendekati Tang Yi untuk jarak tertentu, Kaisar Wen sedikit menarik pedangnya dan kemudian, mulutnya sedikit menggumamkan sesuatu, sepertinya mantra panjang yang misterius. Dalam sekejap mata, pedang biru di tangannya diselimuti aura hitam pekat. Dengan pedang ini Kaisar Wen bergegas ke arah Tang Yi, dan dia langsung menebaskan pedang hitam aneh itu ke arah Tang Yi. Pada saat yang sama, Tang Yi tidak diam. Melihat serangan pedang hitam Kaisar Wen, Tang Yi juga segera memulai tekniknya, dia sedikit berjongkok, memposisikan pedangnya di punggung dalam posisi horizontal, untuk memulai mengisi daya. Weng! Energi dalam jumlah besar mulai mengalir memasuki pedang Tang Yi, membuat pedang itu menyala putih terang. Sebelumnya, Tang Yi menggunakan teknik ini dengan 30% kekuatan, namun kali ini, Tang Yi akan menggunakan kekuatan penuhnya. Tepat setelah pengisian daya selesai, serangan Kaisar Wen jatuh ke arahnya, dan kedua pedang saling beradu kekuasaan. Boom! Ledakan keras terdengar lagi, gelombang demi gelombang kejut energi segera menyebar dari pusat bentrokan. Awan gelap mengepul dari keduanya, dan kehampaan terdistorsi. Bang! Bang! Setelah terkena dampak bentrokan, keduanya dipukul mundur, dan setelah mereka bisa menstabilkan tubuhnya, kedua orang itu berdiri dan berhadapan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, kedua sosok ini memiliki kontras yang jelas. Di satu sisi Kaisar Wen terengah-engah, pakaiannya compang camping dan terlihat menyedihkan. Di sisi lain, meski Tang Yi juga terkena dampak, sosoknya masih kokoh dan pakaiannya terlihat bersih. Dalam tabrakan frontal, Kaisar Wen masih kalah dari Tang Yi, dan seluruh orang terpukul keras. Wajah Kaisar Wen pucat pasi, seluruh orang tampak sangat tertekan, dan napasnya semakin lemah, dan dia seakan bisa jatuh kapan saja. Pada saat terengah-engah, Kaisar Wen menatap Tang Yi dengan tatapan penuh keheranan. Dia tidak berharap bahwa Tang Yi begitu kuat. Bahkan Dewa Perang bisa dikalahkan. Dia telah dipromosikan menjadi Dewa Perang, dan dia telah menggunakan kekuatan yang kuat dari tingkat sikap semu, yang masih bukan lawan Tang Yi. Hasil ini membuat Kaisar Wen sulit percaya, dan pada saat yang sama, dia sangat putus asa. Kamu siapa? Kaisar Wen berkata sambil memandang Tang Yi dengan curiga. Dia tidak mempercayainya sama sekali. Utusan khusus dari Sifu dan seorang remaja di distrik itu akan memiliki bakat dan kekuatan seperti itu. Ini terlalu jahat. Dengan kekuatan dan bakat seperti itu, bagaimana bisa seorang remaja laki-laki ini, hanyalah utusan khusus kecil di Sifu? Oleh karena itu, Kaisar Wen curiga bahwa Tang Yi adalah monster tua yang tertutup kulit remaja, atau bahwa penampilan remaja pada saat ini hanya teknik perubahan, dan itu bukan penampilan asli Tang Yi sama sekali. Aku takut kamu tidak mendengar dengan jelas sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lagi, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuhmu. Dengarkan, aku adalah Tang Xi, utusan khusus dari Sifu. Apakah kamu sudah dengarnya dengan jelas? Jawab Tang Yi lugas. Utusan khusus Sifu Tang Yi. Tidak, kamu pasti tidak akan menjadi utusan khusus Sifu. Kamu tidak bisa semudah ini, siapa kamu sebenarnya? Kaisar Wen berkata dengan tak percaya. Baik. Tang Yi melihat bahwa Kaisar Wen tidak mempercayainya. Dia segera mulai bermain, dan berpura-pura serius, lalu mengatakan. Sebenarnya, saya utusan yang dikirim oleh Dewa Pencipta, untuk menghancurkan Anda orang jahat dan menyelamatkan orang-orang di dunia. Utusan yang dikirim oleh surga. Selamatkan orang. Artinya, tubuh ini bukan milikmu. Kaisar Wen tampaknya percaya. Ya, apakah kamu tahu sekarang? Tang Yi menjawab santai. Dipahami. Kaisar Wen tampaknya memahami sesuatu, dan berbisik di dalam hatinya. Saya telah bertanya-tanya, bagaimana seorang remaja, seorang utusan kecil ke Sifu, dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini tidak masuk akal. Benar-benar ada sesuatu yang salah. Ternyata ini adalah utusan yang dia kirim dari surga, tidak heran, tidak heran. Sekarang kamu tahu, kamu harus sial. Dan ketika Kaisar Wen masih tertegun, Tang Yi segera menyerang dengan kekuatan penuh, dia menebaskan pedangnya, ke arah Kaisar Wen. Saat ini Kaisar Wen sudah terluka parah, dan reaksinya jauh lebih lambat. Uff!
Belum sempat Kaisar Wen pulih dalam pemikiran, tiba-tiba lehernya dipotong oleh Tang Yi dengan pedang raksasa. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh bos tingkat tinggi dari Tianmen, memperoleh 100 miliar poin pengalaman dan 10.000 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan bela diri kelas rendah dari hukum suci, tangan pemakan jiwa. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan tingkat rendah dari Saint Order, Ring of Strength. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. Kaisar Perang Bintang 2. Rentetan prom sistem terdengar di benak Tang Yi. Pemimpin Tianmen, generasi Kaisar Perang Bintang 9, tewas di tangan Tang Yi dengan cara ini. Pada titik ini, semua musuh yang menyerang Sifu pada waktu ini, terbunuh dan semua mati di tangan Tang Yi. Namun, pertarungan belum berakhir. Keluar, jangan bersembunyi. Setelah membunuh Kaisar Wen, Tang Yi tiba-tiba berkata di suatu tempat. Namun, arah yang dihadapinya kosong, tidak ada siapa-siapa, dan tidak ada yang keluar untuk merespons. Namun, Tang Yi tidak menyerah, masih mencibir dan berkata, "Oh, kamu pikir kamu sedang bersembunyi, aku tidak akan merasakan kehadiranmu. Kamu terlalu kecil untuk menatapku." Kali ini, masih tidak ada yang menjawab. Tidakkah kamu akan muncul? Jika begitu, maka aku akan melihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi. Melihat bahwa orang yang disembunyikan dalam kegelapan masih tidak muncul, Tang Yi mendengus, mengepalkan pedang raksasa dan menikam ke suatu tempat. Namun, pada saat ini, bayangan hitam akhirnya muncul dari tempat itu, dan kemudian melintas dan lolos dari serangan Tang Yi. Bayangan itu melayang ke sisi lain, dan memandang Tang Yi dari kejauhan. Setelah sosok ini muncul, Tang Yi juga segera melihat penampilannya. Biasa, usianya sekitar 4 atau 50 tahun, dapat dikatakan sangat aneh. Tang Yi belum pernah melihat orang ini sama sekali, tetapi meskipun dia belum melihatnya, Tang Yi tahu siapa dia. Aku tidak berharap kamu dapat merasakan kehadiranku, dan menemukanku. Sosok itu memandang Tang Yi dan berkata dengan terkejut. Haha, Tang Yi mencibir dan berkata kepada sosok itu. Aku tidak hanya dapat menemukanmu, aku juga tahu siapa dirimu, lagi pula, darahmu masih ada di tubuhku, jika aku tidak bisa mengenalimu, apakah aku tidak terlalu bodoh? Benarkan, Zuo Qiyu. Sosok ini tersembunyi dalam kegelapan dan dipaksa untuk muncul hanya setelah dipaksa oleh Tang Yi, dan sosok ini adalah santo kuno yang ditemukan Tang Yi di Tanah Suci Xiaoji, Zuo Qiyu. Pada awal Tanah Suci Xiaoji, orang-orang Tianmen yang menyamar membuka altar, dan akhirnya membangkitkan orang suci Zuo Qiyu. Tang Yi juga bertempur dengan Zuo Qiyu waktu itu. Jika bukan karena ujian masuk pada menit terakhir dan portal dibuka, Tang Yi melarikan diri ke portal. Mungkin Tang Yi akan mati di tangan Zuo Qiyu. Setelah itu, Zuo Qiyu juga mengikuti orang-orang Tianmen dan kembali ke markas Tianmen untuk berkultivasi di sana. Sebelum Tang Yi bermain melawan Kaisar Wen dan orang-orang Tianmen, alasan mengapa dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan menjaga kekuatannya di mana-mana, karena keberadaan Zuo Qiyu. Dia tahu keberadaan Zuo Qiyu sejak awal, dan bahaya tersembunyi dalam gelap, dia selalu tahu itu Zuo Qiyu. Lagi pula, darah Roh Kudus ada dalam ransel sistem Tang Yi. Darah ini adalah darah Zuo Qiyu, dan memiliki induksi tertentu dengan Zuo Qiyu. Tang Yi tidak memiliki alasan untuk merasakan keberadaan Zuo Qiyu. Dalam perang sebelumnya, Kaisar Wen adalah pemimpin semua orang Tianmen, dan dia adalah makhluk terkuat, tetapi dalam kegelapan, orang terkuat adalah Zuo Qiyu, bos besar yang tersembunyi dalam kegelapan. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi juga merasakan tekanan besar pada Zuo Qiyu. Zuo Qiyu tampak seperti gunung besar, menekannya dan membuatnya mati lemas. Tang Yi tahu Zuo Qiyu sangat kuat, jadi saat membunuh semua orang di Tianmen, dia juga sangat waspada tentang Zuo Qiyu yang tersembunyi dalam gelap, dan dia tidak berani sedikit pun peduli. Mengenai fakta bahwa Zuo Qiyu mengikuti orang Tianmen untuk muncul di Gunung Tianqi, pada kenyataannya, bahkan orang-orang Tianmen sendiri tidak tahu. Saat ini Tang Yi segera melakukan teknik mata ke arah Zuo Qiyu. Kali ini, apa yang muncul dalam pikiran Tang Yi bukan lagi serangkaian tanda tanya, melainkan informasi nyata. Nama, Zuo Qiyu. Identitas, Sein kuno.
Level 95, Dewa Perang Bintang 5. Latihan. Keputusan Dewa Awan Air, Santa Rang Middle Grade. Seni Bela Diri. Suyun Palem, Secret Order Lower Grade, Mensing Jian Yi, Secret Order Lower Grade, Mansing Sword Art, Secret Order Lower Grade, Teknik Kondensasi Suyun, Secret Order Middle Grade, Segel Perputaran Langit, Secret Order Middle Grade, Kelas Yunyu Jingtian, Kelas Menengah Seng. Metode Tubuh. Langkah-langkah Setan Awan Air. Senjata. Awan Air 12 Segel Langit Kelas Menengah Kelas Sein, Pedang Suci Surga Kelas Kecil Kelas Bawah. Peralatan. Jubah transparan Orde Kedua Kelas Bawah. Deskripsi. Orang suci kuno Zuo Qiyu, orang yang dikalahkan oleh leluhur Sifu dalam pertempuran. Setelah kematian, tubuh itu disegel di altar tanah suci Xiaoji. Setelah Heanmin, seorang murid Tianmen, membuka altar, pemain memutuskan untuk bertarung dengannya. Tubuh Qiyu membangkitkan kesadaran Zuo Qiyu. Melalui metode rahasia, Zuo Qiyu memindahkan kesadarannya ke murid biasa Tianmen, dan melepaskan belenggu altar dan paku roh, dan dia bebas sejak saat itu. Tip. Karena kehilangan darah jantung, darah roh kudus kekuatan Zuo Qiyu tidak dapat dipulihkan ke keadaan penuh, dan karena ditinggalkannya tubuh fisik yang kuat, kekuatan yang dapat ia mainkan hanyalah kekuatan Dewa Perang Bintang 5. Penghakiman, sangat berbahaya kekuatan pihak lain sangat kuat bagi pemain, dan akan ada bahaya besar dalam memaksa tantangan. Mendesis. Zuo Qiyu sebenarnya pulih kembali ke tingkat Dewa Perang Bintang 5. Dewa Perang Bintang 5, ini tidak sebanding dengan Dewa Perang Semu seperti Kaisar Wen, yang diperkuat oleh keabadian. Kekuatannya ratusan kali lipat dari kekuatan Wen Kaisar. Juga, Zuo Qiyu juga memiliki keterampilan fisik dan bela diri yang sangat kuat. Keterampilan tubuh dan seni bela diri Tang Yi hanya kelas menengah, sedangkan keterampilan tubuh dan seni bela diri Zuo Qiyu hanya kelas atas. Ini berarti bahwa Tang Yi mungkin tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan. Semua seni bela diri yang dimiliki oleh Zuo Qiyu sebenarnya adalah seni bela diri Sein level, di antaranya Zongpin Sein kelas sebenarnya memiliki 3, dan seni bela diri Sein kelas menengah hanya memiliki 1 Tang Yi, Zuo Qiyu memiliki lebih dari Tang Yi. Bahkan senjata Zuo Qiyu adalah Ordo Suci. Evaluasinya juga memberi Zuo Qiyu evaluasi yang sangat berbahaya, bisa dikatakan bahwa jika Tang Yi dipaksa untuk melawan, ini akan menjadi bahaya besar. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat atribut Zuo Qiyu, Tang Yi merasa tertekan. Ini adalah lawan paling kuat yang pernah dihadapi Tang Yi. Di masa lalu, Tang Yi mengandalkan peralatan, level, dan seni bela diri untuk mengalahkan musuh yang kuat dan menghancurkan lawan. Namun, saat ini, Tang Yi tidak memiliki keuntungan dalam peralatan, level, atau bahkan seni bela diri. Dia tidak tahu bagaimana mengalahkan lawan ini. Melihat atribut Zuo Qiyu, Tang Yi bahkan memiliki gagasan ingin mundur terlebih dahulu dan kemudian bertarung, tetapi ide ini dihilangkan oleh Tang Yi begitu dia muncul. Dia tidak bisa mundur. Dia sangat siap sebelum dia datang ke Gunung Tianqi, bukankah itu untuk berurusan dengan musuh yang kuat? Jika dia menarik diri pada saat ini, hatinya yang kuat akan terpengaruh, dan untuk Zuo Qiyu, dia akan memiliki ketakutan dan simpul hati. Hanya dengan menjungkir balikkan gunung besar Zuo Qiyu, ia dapat naik ke tingkat berikutnya, meningkat lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Jika dia tidak dapat melintasi gunung besar Zuo Qiyu, bagaimana dia bisa melanjutkan kultivasi di masa depan? Karena itu, bagaimanapun juga, Tang Yi harus melawan Zuo Qiyu. Memikirkan ini, mata Tang Yi menjadi sangat tegas. Oh, darahku masih ada padamu. Mendengar kata-kata Tang Yi, mata Zuo Qiyu bersinar sedikit dan bertanya lagi. Meskipun setelah periode kultivasi, Zuo Qiyu telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, tetapi ia tidak memiliki hati dan darah, ia ingin kembali ke keadaan puncak, itu tidak mungkin, jadi pada saat ini ia mendengar bahwa darah masih ada di tubuh Tang Yi, ia sangat gembira. Selama Tang Yi terbunuh, selama dia mendapatkan kembali hatinya, maka dia bisa kembali ke puncak. Pikiran bisa mengembalikan ke level puncak, hati Zuo Qiyu menjadi sangat panas. Bagaimana dengan saya? Melihat mata berapi-api Zuo Qiyu, Tang Yi tahu apa yang dia pikirkan, dan kemudian dia bertanya tanpa rasa takut. Tidak apa-apa denganmu, kamu mengembalikannya kepadaku. Zuo Qiyu berkata dengan santai.
Terlepas dari apakah orang lain suka atau tidak, dia hanya bertanya langsung kepada Tang Yi, seolah dia memintanya, dan yang lain harus memberikannya kepadanya. Kenapa aku harus mengembalikanmu? Tang Yi mencibir. Hah? Kenapa? Mata Zuokyu sedikit menyipit, dan dia melirik Tang Yi, mengeluarkan hawa dingin, yang membuat orang bergidik, dan kemudian berkata, dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Mengapa menurutmu kekuatanmu lebih baik dariku? Tang Yi Dao. Dengan, aku Zuokyu, aku adalah puncak dari Orde Suci. Zuokyu berkata dengan percaya diri. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi. Namamu Tang Yi, benar, Tang Yi, walaupun aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatanmu sebenarnya telah meningkat hingga titik ini, dan kamu telah mampu bertarung. Orang kuat tingkat kaisar berperang, dan mereka benar-benar menghancurkan kaisar perang. Bakat ini sangat menakjubkan. Saya menyesal tidak membunuh Anda ketika saya berada di Tanah Suci, membiarkan Anda tumbuh hingga titik ini. Namun, meskipun Anda sudah memiliki kekuatan yang bagus, tetapi masih bukan lawan saya. Sekarang Anda cepat mengembalikan darah esensi saya. Cerita bersambung di bawah ini. Alasan mengapa Zuokyu tidak muncul sebelumnya selalu tersembunyi dalam kegelapan, pada kenyataannya, karena dia melihat kekuatan Tang Yi yang mengesankan, dan Tang Yi dipromosikan ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Zuokyu sangat terkejut. Sambil kaget, Zuokyu juga ingin melihat seberapa kuat Tang Yi dan berapa banyak sarana yang dimilikinya. Karena itu, dia mengintai dan tidak muncul sampai Tang Yi baru saja memaksanya keluar. Puncak Ordo Suci. Setelah mendengar ini, Tang Yi mencibir dengan jijik dan berkata, mungkin Anda adalah puncak dari Ordo Suci sebelumnya, tapi sekarang, jangan menggunakan gerakan seperti profil tinggi untuk mengatakan hal-hal seperti itu membuat orang merasa sakit, dan seperti apa tatanan suci. Kamu ingin mati. Mata Zuokyu melotot, tubuhnya melonjak, dan dia ingin menekan Tang Yi. Namun, Tang Yi tidak takut dan menghadapinya dengan kuat. Apakah kamu masih belum memberi saya? Kata Zuokyu Li. Sudah ada sedikit kemarahan di wajahnya. Bagaimana jika saya tidak memberikannya kembali? Kata Tang Yi. Tidak kembali. Wajah Zuokyu suram dan mengancam. Jika kamu tidak mengembalikannya, maka aku akan membuatmu mati. Oh, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku mati. Tang Yi mencibir, tanpa rasa takut. Karena Tang Yi memutuskan untuk mengguncang Gunung Zuokyu, dia pasti tidak akan takut. Meskipun Zuokyu sangat kuat dan memiliki banyak keterampilan seni bela diri Ordo Suci, Tang Yi bukan tanpa modal untuk bertarung. Oke, karena mulutmu keras, biarkan aku menunjukkan seberapa besar jarak antara kekuatan kita. Wajah Zuokyu menjadi gelap, dan dia tampak sangat marah. Dia mendengus tiba-tiba, tangan kanannya terulur sedikit, dengan cepat membuat segel rune, dan kemudian, telapak tangan menembak ke arah Tang Yi. Mendaki langit. Wows. Dengan gerakan Zuokyu, sidik jari kelabu berkabut seolah terbentuk oleh kabut, terbang keluar dari telapak tangan Zuokyu, dan terbang ke arah Tang Yi dengan cepat. Jejak tangan ini menjadi lebih besar dan lebih besar selama penerbangan. Ketika mencapai Tang Yi, tingginya sudah 20 meter, yang mencengangkan. Melihat jejak tangan abu-abu ini, Tang Yi tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mengepalkan pedang raksasa dan meledak ke arah sidik jari. Namun, cetakan tangan abu-abu dari Zuokyu ini, teknik seni bela diri kelas bumi, dan adalah seni bela diri kelas menengah Ordo Suci, ini sangat kuat, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Jadi, melihat momen selanjutnya. Ledakan. Ribuan inkarnasi pedang raksasa Tang Yi meledak pada tanda abu-abu, dan suara keras yang luar biasa meletus. Dampak energi luas menggulung, dan awan jamur juga naik di udara. Cetakan abu-abu Zuokyu dihancurkan oleh pedang Tang Yi pada saat tabrakan pertama kali, dan berubah menjadi molekul energi kecil, dan menghilang antara langit dan bumi. Namun, sosok Tang Yi juga diledakkan oleh kekuatan besar yang dibawa oleh cetakan tangan abu-abu. Tidak sampai dia terbang keluar untuk ratusan meter dia baru bisa berhenti. Setelah berhenti, Tang Yi mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah. Sial, dalam pukulan ini, organ internalnya benar-benar hancur dan terluka parah. Setelah itu, Tang Yi segera memasuki sistem, dengan cepat mengambil obat super penyembuhan dalam ransel sistem.
Super Healing Potion. Menyembuhkan, dan volume darah dikembalikan ke 80%. Setelah mengambil Super Healing Potion, Tang Yi membeli potion emas kecil untuk mengisi sisa 20% dari volume darah. Setelah dipukul dengan buruk, wajah asli Tang Yi sangat pucat dan sangat suram. Namun, setelah mengambil perawatan super dan potion emas kecil, wajahnya langsung pulih menjadi kemerahan, dan pulih. Baik. Melihat adegan Tang Yi dipukul dan pulih seketika, Zuo Qiu juga membeku sesaat, alisnya berkerut sedikit, dan dia sedikit terkejut dan bingung. Ini sedikit mengejutkan Zuo Qiu. Pada saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa Tang Yi benar-benar layak menjadi murid paling berbakat di Sifu selama ratusan tahun. Tidak heran ia bisa berlatih sedemikian rupa dalam waktu singkat, benar-benar ada dua kuas. Pada level ini, sepertinya sangat sulit untuk memenangkannya. Tang Yi minum 2 obat dalam sekejap, dan setelah memulihkan semua luka yang diterimanya, dia menatap Zuo Qiu, dan tatapan matanya bermartabat. Setelah pukulan pertama, Tang Yi juga dengan jelas memahami kekuatan Zuo Qiu. Meskipun ia juga mempersiapkan banyak sebelumnya, setelah membunuh para murid Tianmen, tetapi dalam menghadapi Zuo Qiu, itu masih belum cukup. Ingin membunuh Zuo Qiu dengan kekuatannya saat ini lebih sulit daripada memanjat langit. Tapi, Tang Yi tidak akan menyerah, dia masih memiliki banyak nilai God of War untuk dikonsumsi, bagaimana dia bisa menyerah? Setelah menstabilkan kembali emosinya, Tang Yi pulih dan ingin bertarung lagi. Setelah berpikir cepat, Tang Yi bermaksud untuk pertama-tama membuka aura martabat. Tidak ada batasan untuk penggunaan aura martabat penguasa selama 3 jam, yang cocok untuk digunakan Tang Yi. Penguasa martabat LV1. Aura unik yang unik, aura pertumbuhan. Deskripsi. Pemain akan menjadi lebih kuat dengan menginjak aura. Atribut. Setelah pembukaan, semua atribut pemain meningkat 500%, kekuatan serangan meningkat 500%, kekuatan pertahanan meningkat 500%, kemampuan pemulihan meningkat 2000%, dan kesehatan meningkat 2000%. Efek khusus. Setelah aura dihidupkan, serangan pertama pemain akan meledak 2000% dari kerusakan daya asli. Petunjuk, selama serangan pertama pemain dalam durasi, tidak peduli apa seni bela diri yang digunakan pemain atau apapun artinya, mereka bisa mendapatkan efek khusus yang dilapiskan. Durasi, 10 menit. Waktu interval, 3 jam. Petunjuk. Aura dapat ditumpangkan dengan seni bela diri apapun, efek apapun, keadaan apapun, tidak ada batas atas. Kecuali untuk keterampilan membatasi khusus. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube. Wuxia Novel 2 MP3.